Di luar dugaan kami, Gubernur Sumatera Selatan mengatakan, untuk apa pembentukan Bangka Belitung? Hanya kepentingan daripada pengusaha lada sama pengusaha timah. Tolong dari DPR menyadari hal ini. Belum waktunya Bangka Belitung itu jadi provinsi. Waktu itu saya bukan pimpinan rombongan, bukan pimpinan komisi, anggota biasa. Saya waktu itu langsung bereaksi. Karena sebelum saya di DPR, saya adalah wartawan senior di Sinar Harapan, dan sekarang ini juga menjadi wartawan pemimpin redaksi majalah Keadilan. Saya bilang, Saudara Gubernur, saya minta Saudara Gubernur menarik kata-katanya itu, dan kemudian Saudara Gubernur tidak mengetahui pengalaman pahit daripada rakyat Bangka Belitung yang tahun 58 sudah mau jadi, kemudian tahun 70-an tadi yang disinggung oleh Bapak Bupati Belitung tadi, Ali Murtopo. Saya sebagai wartawan waktu itu masih ingat betul, dia janjikan kepada pimpinan rakyat, tokoh-tokoh Bangka Belitung supaya memenangkan Golkar. Kalau Golkar kalah, tidak jadi. Kalau Golkar menang, Bangka Belitung jadi provinsi. Itu pun dibohongi. Itu pun dibohongi. Dan saya ungkapkan itu di depan Saudara Gubernur. Saya pikir saatnya ini tidak bisa dikecewakan lagi. Saya bilang pada rombongan, kita tidak perlu makan malam, kita tinggalkan rumah ini, kita kembali ke hotel. Waktu itu Panglima membujuk saya, Jaksa Tinggi memeluk saya, gue bilang tidak. Kita punya harkat kehormatan. Apa yang mendorong kami mempunyai sikap ini? Terus terang aja, jujur, waktu itu saya sebagai wartawan senior, ada wartawan-wartawan muda di Bangka Belitung, ada Imron Pakapi, ada Andeska, ada Safari, ada Rizalni. Mereka inilah yang menghasut saya dan tokoh-tokoh lain, ya. Mereka provokator, dan kemudian mereka berhasil memprovokasi saya dalam arti kata ikut, sehingga pada waktu itu termasuk di sini saya lihat tokoh-tokoh lain yang ada di sini, bahwa waktu itu tidak ada transaksi, tidak ada money politik, tidak ada misalkan dari orang-orang DPR, siapkan kalian. Waktu itu kami ketemu beberapa pengusaha-pengusaha di Hotel Century Atletik, kemudian tokoh-tokoh ini tidak ada membicarakan itu. Betul-betul memperjuangkan provinsi Bangka Belitung dengan tulus ikhlas. Kami datang ke Belitung, kami datang ke Bangka, tidak ada biaya yang kami bebankan kepada orang lain. Itu menjadi kebanggaan kami. Jadi tadi Bupati Bangka Belitung tadi, Pak Tuani tadi, waktu itu sekretaris AMPI KNPI. Iya, sekretaris Presidium KNPI. Dia juga termasuk provokator juga pada waktu itu. Di Gedung Nasional saya masih ingat itu, pembicaraan panas waktu itu. Jadi waktu itu terus terang, kalaupun ada sekarang namanya Forum Pejuang, memang waktu itu perjuangan betul-betul berjuang. Bukan karena kekuatan uang, bukan karena kekuatan daripada fasilitas dan sebagainya, tidak. Betul-betul kita ikhlas waktu itu memperjuangkan Bangka Belitung menjadi satu provinsi. Yang terus terang alhamdulillah saya lihat perkembangan sudah cukup begitu pesat. Tetapi saya terus terang ada mengutip beberapa, ada paradigma yang baru. Apa yang terjadi di pemerintahan sekarang, Prabowo masuk di kabinet, itu pertanda apa? Ada satu rekonsiliasi bersama. Kelemahan kulihat di Bangka Belitung ini, saya pikir perlu juga, kalau sudah selesai pilkada, sudah selesai ini, tidak usah lagi melihat itu dari Golkar, dari PDI, dari Demokrat, bagaimana bisa bersatu bersama mensejahterakan rakyat. Kalau Bangka Belitung berhasil mempelopor ini, dahsyat. Itu loh. Jadi lihat sekarang Ali Murtopo, Prabowo 2 kali dia
Sekarang dia berada di menteri. Artinya ada pesan moral yang disampaikan gitu loh. Saya terus terang juga artinya kenapa saya sampaikan ini, karena ini sangat menentukan hubungan yang sangat baik antara para pimpinan-pimpinan pemerintahan di sini. Dan saya kutip kebetulan seminggu sebelum Pak Andika dia lantik menjadi Panglima, saya ketemu beliau menjelaskan ke saya bagaimana satu upaya dan diteruskan oleh Jenderal Dudung sekarang Kasat, penampilan daripada tentara yang mulai betul-betul dekat dengan rakyat, melindungi rakyat, membantu rakyat. Dan demikian juga polisi. Polisi sekarang di luar dugaan kita ada paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Kapolri Hugeng tahun 71 berhenti. 50 tahun ke sekarang 20 Kapolri. Tidak satu pun dari Kapolri ini berani berbicara apalagi mencontoh Hugeng. Hanya Kapolri yang sekarang yang berani mengatakan ingin Hugeng-Hugeng yang baru, ingin lahir Hugeng-Hugeng. Berubah itu paradigma itu. Kejaksaan juga begitu, dengan sekarang Jaksa Agung yang betul-betul keras, tegas dan sebagainya. Artinya dampak daripada ini ke rakyat Bangka Belitung, saya pikir harus terasa, harus terasa. Ya, itu juga diskusi saya, kebetulan Ketua DPRD Provinsi Babel ini dari fraksi saya juga banyak mengapa dia, katakanlah tanda kutip mengkritik atau mengapakan mendorong dia. Jadi sengaja saya apakan ini, dapat kehormatan, saya berterima kasih banyak. Jadi saya waktu itu sebagai Ketua Pansus mempunyai kebanggaan sendiri. Saya masih ingat almarhum Eko Bupati mau memberikan kepada saya 5 hektar waktu itu tanah di pantai di Bangka. Saya bilang, Pak Eko, tanahku banyak di Danau Toba, berikanlah itu kepada rakyat. Itu saya katakan waktu itu dan banyak saksi di sini. Ya, jadi waktu itu saya sebagai rasa terima kasih kepada saya sebagai Ketua Pansus, dikasihlah saya 5 hektar. Terima kasih banyak, Pak Eko. Tanah ini biarlah dinikmati rakyat untuk rekreasinya, para wisatanya. Jadi itulah sebagai satu cuplikan dari saya atas sejarah yang indah dan bangga kami mengatakan bahwa kami waktu itu digerakkan oleh satu kekuatan dari rakyat Bangka Belitung yang merindukan provinsi ini adalah provinsi yang betul-betul menjadi provinsi yang termaju di Indonesia dan menjadi contoh teladan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.